Pagi itu matahari baru saja mengintip ketika Pak Hasan berdiri di pagar besi rumah barunya. Udara pagi masih segar, ada bau tanah yang baru digali, dan lantai teras yang masih menyisakan debu halus dari pekerjaan akhir pekan. Rumah itu tampak seperti jawaban dari doa puluhan tahun. 2 lantai dengan jendela kaca besar, teras yang cukup untuk sekadar menaruh pot bunga, dan halaman kecil di depan yang cukup untuk pohon jambu yang dulu sering ia impikan. Tangan Pak Hasan masih kasar. Garis-garis kerja menggores telapak dan punggung tangan bekas kerja bangunan, angkut barang, dan waktu-waktu lembur yang ia jalani sejak muda. Semua itu adalah bagian dari cerita rumah ini. Ia tidak kaya karena warisan atau keberuntungan. Rumah itu lahir dari tabungan bertahun-tahun, hasil kerja tambahan setelah jam kerja utama, dari perbaikan rumah tetangga, sampai menumpuk sedikit demi sedikit uang dari proyek kecil-kecilan. Ia menatap rumahnya dengan sesuatu yang campur jadi satu. Bangga, lelah, sekaligus ringan seolah satu beban panjang baru saja diturunkan. Ardi, anak tunggalnya, datang membawa istri barunya dengan mobil yang baru. Mereka turun sambil tertawa kecil, suara yang bagi Pak Hasan terasa asing sekaligus menenangkan. Istri Ardi, Sari, berjalan cepat ke teras seolah ia sudah tahu di mana akan meletakkan tasnya. Mereka membawa beberapa kardus kecil berisi barang pribadi, foto, alat makan, bantal, barang-barang Pak Hasan yang selama ini menumpuk di rumah kontrakan tua. Belum semuanya pindah. Ia tidak terburu-buru, pikirnya. Rumah sebesar ini masih memberi banyak ruang. Hari ini hari pertama. Nak, kata Pak Hasan pelan saat menyambut mereka. Suaranya serak oleh usia, tetapi matanya cerah. Terima kasih sudah menjaga rumah ini. Ini untuk kita semua. Ardi tersenyum. Ya Pak, terima kasih banyak. Bapak capek kan? Nanti istirahat dulu. Kami yang beres-beres. Nada suaranya sopan, hampir otomatis kata-kata yang dipelajari sejak kecil. Dalam cara Ardi menatap ayahnya ada hormat, tetapi juga ada sesuatu yang lebih cepat teralihkan. Ponsel di tangan, daftar tugas di kepala, dan rencana-rencana kecil yang tampak menunggu untuk diatur. Sore itu, tetangga datang menyapa. Bu Siti dari sebelah membawa sepiring kue. Pak Joko dari seberang menepuk pundak Pak Hasan dengan bangga. Semua orang tahu latar belakang perjuangan Pak Hasan. Akhirnya berdiri juga rumahmu. Has, kata Pak Joko sambil menyeka keringat di dahinya. Habis, susah payah? Ya, Pak Hasan hanya mengangguk. Ia menerima pujian dengan canggung, bukan karena sombong, tetapi karena ia tahu nama-nama proyek kecil yang ada di balik rumah itu nama-nama tukang, material yang kadang dipilih murah demi menghemat. Malam-malam ia menimbang ulang, apakah menabung untuk genteng marmer itu masuk akal. Semua itu terasa seperti perjalanan panjang yang kini berujung pada batu pertama yang ditetapkan di teras. Malam pertama di rumah baru berlangsung sederhana. Ardi dan Sari menata meja makan di ruang bawah. Televisi diletakkan di sudut. Sofa empuk milik mereka menempati ruang keluarga. Pak Hasan menata kamar sederhana di lantai atas sebuah kamar yang ia bayangkan akan menjadi tempat ia membaca koran, berdoa, dan menjemput anaknya pulang pada sore hari. Ia menggantung foto istrinya yang sudah lama meninggal di sudut kamar, senyum yang dulu menemaninya menabung. Foto itu membuat rasa sunyi di hatinya terasa berkurang, bukan hilang. Di meja makan, suasana agak kikuk. Ardi terlihat sibuk menata sesuatu di ponselnya. Mengatur alamat, menelepon tukang untuk pemasangan rak, memesan gorden. Sari membantu dengan senyum yang ramah, tetapi ringkas ia tampak seperti orang yang sudah terbiasa menata hidup baru, menata rumah baru, menata segala sesuatunya secepat mungkin. Kita akan selesai minggu ini, Bapak. Nanti semua beres, katanya. Setengah memberi janji, Pak Hasan hanya menjawab, Alhamdulillah. Ia tahu betul rumah bukan hanya soal dinding dan genteng. Rumah adalah milik keluarga. Ia percaya Ardi dan keluarganya akan tinggal bersama, akan bersama-sama menggunakan rumah itu sebagai tempat berkumpul. Ia membayangkan Kikuchiuka berlarian, meja makan penuh piring, suara gaduh yang membuat dinding terasa hidup. Pemikiran itu membawanya tidur dengan hati yang hangat. Namun, di sela-sela kenyamanan itu, ada bisik kecil yang ia tidak mau dengar. Ada rencana yang ditata cepat oleh Ardi dan Sari. Rencana itu tampak rapi: ruang tamu lebih besar, garasi untuk mobil mereka, satu kamar khusus depan yang akan dijadikan kamar utama dan sering dipakai saat mereka membawa tamu. Bapak bisa pakai kamar di sana, sementara kami atur dulu, ujar Ardi suatu kali, menunjuk kamar yang lebih kecil
tapi berdekatan dengan dapur. Cara Ardi mengucapkannya terdengar halus, tetapi dalam kalimat itu ada asumsi yang tak terdengar. Rumah itu akan dipakai sesuai kebutuhan mereka juga. Pak Hasan mendengar, lalu mengangguk. Ia tak ingin memaksakan. Bagi dia, yang penting adalah rumah itu dipakai, bukan dibiarkan kosong seperti rumah tua di kampungnya yang hanya jadi pajangan. Ia berpikir, untuk sementara tinggal di kamar itu bukan masalah. Ia bisa saja menukar kamar itu dengan ruang yang lebih kecil selama anak dan cucu merasa nyaman. Keputusan kecil ini ia ambil dengan tenang, sebuah pengorbanan rutin yang baginya bukan pengorbanan besar. Di malam yang sama, ketika lampu-lampu rumah kecil itu mulai meredup, Pak Hasan duduk di beranda melihat langit. Ia mengenang awal pernikahannya, bagaimana ia dan almarhumah istrinya membangun kehidupan pelan-pelan. Ia mengingat Ardi kecil dengan celana kotor dan senyum yang selalu meledak tiap pulang sekolah. Kenangan-kenangan itu terasa manis dan pedas sekaligus. Manis karena penuh kasih, pedas karena waktu yang terus pergi. Ia menutup mata sebentar, merasakan angin yang lewat membawa bau sisa cat baru. Di dapur, Ardi dan Sari berbicara lebih serius. Nada mereka menurun, kata-kata lebih tertata. Kita butuh ruang kerja, anggaran merapikan taman, dan mungkin ada beberapa perabot yang tidak perlu dipertahankan, kata Sari. Ardi mengangguk, matanya berkedip melihat gambar layout rumah di layar ponsel. Iya, aku pikir kita bisa atur akses. Untuk sementara, Bapak tinggal di kamar atas. Nanti kalau ada tamu atau keluarga besar, kami geser. Itu hanya percakapan singkat. Tidak ada nada kasar, tidak ada niat yang terang-terangan buruk. Namun kata-kata itu seperti batu kecil yang ditaruh di air tenang. Lingkaran-lingkaran kecemasan mulai merambat di permukaan. Pak Hasan tidak mendengar pembicaraan itu malam itu. Ia sudah tertidur dengan kunci rumah yang tergenggam di saku baju, merasa aman. Aman dalam pengertian yang selama ini ia pahami, bahwa rumah adalah tempat untuk orang yang mencintai satu sama lain. Tetapi rasa aman itu belum tentu sama artinya bagi semua orang. Di ruang keluarga, rencana-rencana baru mulai digambar. Ardi memikirkan kenyamanan keluarganya. Sari memikirkan estetika dan tata ruang. Mereka berdua memikirkan masa depan yang ingin mereka bentuk sekarang dengan rumah baru sebagai kanvas. Dan Pak Hasan, ia menunggu pagi berikutnya untuk menyapu sedikit debu di teras, menatap panci lapuk di dapur, dan menyiapkan teh hangat untuk keluarga yang baru saja memulai hari di rumah yang ia bangun. Ini ditutup oleh malam yang sunyi, oleh asa yang masih utuh di dada Pak Hasan, dan oleh sebuah kunci yang berkilau samar di meja kecil teras, simbol kerja keras dan pemberian. Belum ada pengusiran, belum ada pengkhianatan yang nyata, hanya terdapat harapan, niat baik yang saling bertumpuk, dan dinamika baru yang mulai dilahirkan dari pertemuan generasi. Pak Hasan tidur, berharap rumah itu akan menjadi tempat pulang yang selamanya, tanpa tahu bahwa jalan hidup kadang memilih arah lain. Hari-hari pertama di rumah baru berjalan cepat, hampir seperti mimpi. Setiap pagi Pak Hasan bangun lebih awal daripada yang lain. Ia turun ke dapur, menyalakan kompor, merebus air, lalu menyiapkan teh hangat di gelas kaca bening. Di meja makan, ia meletakkan beberapa potong pisang goreng atau ubi rebus. Sesuatu yang biasa ia lakukan sejak lama. Ardi dan Sari biasanya turun lebih siang. Sari senang menata ruang makan dengan gaya modern. Taplak meja ia ganti dengan warna krem, hiasan bunga plastik ia letakkan di tengah. Ardi mulai sibuk dengan pekerjaannya, sering membawa laptop ke ruang tamu yang perlahan-lahan berubah menjadi ruang kerja. Sesekali terdengar suara tawa mereka, kadang suara panggilan video yang membuat rumah terasa penuh. Awalnya, Pak Hasan merasa lega. Rumah yang dulunya kosong kini penuh suara. Ia melihat anaknya bahagia bersama pasangan, dan itu sudah cukup. Namun perlahan, ia mulai merasa seperti tamu di rumah yang ia bangun sendiri. Ruang yang mengecil satu persatu ruangan di rumah mulai berubah fungsi. Ruang depan yang awalnya diniatkan sebagai ruang tamu dijadikan ruang kerja Ardi dengan meja besar dan rak buku. Biar enak kalau ada klien datang, Pak, kata Ardi dengan suara meyakinkan. Kamar tamu yang di lantai bawah dijadikan kamar utama bagi Ardi dan Sari. Sari ingin kamar itu karena aksesnya langsung ke taman belakang. Lebih segar, Pak. Kalau pagi bisa langsung buka pintu keluar, ujarnya. Pak Hasan akhirnya memilih kamar kecil di lantai atas, dekat gudang. Kamar itu hanya cukup untuk ranjang besi sederhana
lemari tua, dan meja kecil. Setiap malam, ia merasa kamar itu semakin menyempit, terutama ketika ia mendengar suara televisi dari bawah yang kadang tertawa, kadang berisik, namun ia menenangkan diri. Tidak apa-apa, yang penting mereka bahagia. Aku masih punya tempat tidur, masih bisa tinggal bersama mereka. Kehidupan baru yang berbeda hari demi hari, pola baru terbentuk. Makanan di meja makan seringkali bukan lagi buatan Pak Hasan. Sari lebih suka memesan makanan lewat aplikasi, nasi kotak, ayam goreng cepat saji, kopi susu kekinian. Lebih praktis, Pak, biar nggak copek-copek masak, katanya sambil tersenyum. Pak Hasan hanya mengangguk. Sesekali ia tetap merebus sayur atau membuat sup sederhana, tapi seringkali masakannya hanya disentuh sedikit, bahkan kadang tak disentuh sama sekali. Ia merasa seperti orang tua di kampung yang masih memegang cara lama. Sementara anak muda sibuk dengan dunia mereka sendiri. Sore hari, Ardi sering pulang larut. Kalau pulang pun, ia langsung duduk dengan laptop, membicarakan pekerjaan, atau sibuk dengan telepon. Waktu untuk sekadar berbicara dengan ayahnya makin jarang. Kalaupun berbicara, biasanya hanya singkat. Iya, Pak, nggak usah repot, Pak. Sudah saya atur, Pak. Pak Hasan duduk di teras hampir setiap malam, menatap jalan yang sunyi. Dulu ia membayangkan rumah ini akan ramai dengan keluarga, obrolan panjang, dan canda. Tapi yang terdengar hanyalah suara televisi dari dalam, atau tawa Ardi dan Sari di ruang makan tawa yang jarang melibatkan dirinya. Benih kecil yang mulai tumbuh. Konflik pertama yang terasa jelas datang pada akhir pekan. Pak Hasan berniat mengundang beberapa sahabat lama Pak Joko dan Bu Siti untuk sekadar melihat rumah. Ia ingin menunjukkan hasil kerja kerasnya, ingin bercerita bahwa akhirnya ia bisa punya rumah besar untuk ditinggali bersama anak. Namun ketika ia mengutarakan niat itu, wajah Sari terlihat berubah. Pak, kalau bisa jangan dulu ya, rumah masih berantakan, barang-barang belum rapi. Kalau ada tamu nanti malah bingung, katanya. Ardi menimpali, iya Pak, lagian kan rumah ini sekarang buat keluarga inti dulu. Kalau nanti sudah beres, baru deh kita undang orang. Jangan buru-buru. Kalimat itu menusuk hati Pak Hasan. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Padahal bagi dirinya, rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi saksi perjuangan puluhan tahun. Ia ingin berbagi kebahagiaan itu, tapi kini seolah harus menunggu izin. Sejak saat itu, ia mulai merasa bahwa posisinya di rumah semakin samar. Ia tidak lagi dianggap pemilik, lebih seperti orang yang numpang meski ia tahu setiap bata di rumah itu berdiri dari keringatnya. Malam yang panjang malam itu, setelah semua tidur, Pak Hasan duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup, hanya sisa cahaya dari jalanan yang masuk lewat jendela. Ia menatap dinding Teringget Sot saat ia bekerja hingga larut malam, menahan lapar agar bisa menabung, menolak ajakan teman hanya demi menyimpan sedikit uang lagi. Ia memandang kunci rumah yang tergantung di dinding. Dahulu, kunci itu adalah simbol kepemilikan. Simbol bahwa ia berhasil membangun tempat tinggal bagi keluarga. Tapi kini, entah kenapa, kunci itu terasa seperti benda asing. Seolah ia hanya memegangnya karena kebiasaan, bukan karena kuasa dalam hati. Ia masih percaya, anakku tidak mungkin lupa. Ia hanya sibuk. Ia hanya belum terbiasa. Aku sabar saja. Rumah ini tetap rumahku. Ramakik, namun jauh di dalam hatinya, sebuah rasa getir mulai tumbuh. Getir yang belum ia sadari sepenuhnya, tapi perlahan akan menjadi luka. Ini ditutup dengan Pak Hasan yang akhirnya tertidur di kursi ruang tamu, bukan di kamarnya. Udara malam dingin, dan ia menyelimuti tubuhnya dengan sarung tipis. Dari lantai atas terdengar samar suara tawa kecil Ardi dan Sari, sebelum akhirnya mereda. Pak Hasan menarik napas panjang, matanya terpejam, tapi pikirannya tetap terbuka. Rumah yang ia bangun dengan seluruh jiwa raganya kini mulai terasa bukan lagi miliknya. Hari demi hari, suasana di rumah besar itu mulai berubah. Bukan lagi seperti rumah keluarga yang hangat, melainkan seperti tempat yang membagi-bagi ruang berdasarkan kepentingan. Pak Hasan masih mencoba menyesuaikan diri. Setiap pagi ia menyapu teras, menyiram tanaman, dan kadang membeli sayur di warung depan. Ia ingin rumah itu tetap terasa hidup, ingin menyumbang sesuatu agar dirinya masih dianggap bagian dari keluarga. Namun, perlahan-lahan langkah kecilnya mulai dipandang berbeda. Larangan kecil yang mulai muncul suatu pagi. Pak Hasan sedang duduk di ruang tamu sambil membaca koran. Ia suka duduk di sana,
karena cahaya matahari pagi masuk lewat jendela besar, membuat suasana hangat dan nyaman. Namun ketika Ardi turun, wajahnya terlihat agak jengkel. "Pak, kalau bisa jangan baca di sini pagi-pagi. Saya butuh ruang tamu buat kerja online. Nanti kalau ada video meeting kelihatan ada orang di belakang, kurang profesional," ucapnya dengan nada datar. Pak Hasan kaget, tapi mencoba mengerti. Ia melipat koran perlahan dan berdiri. "Oh, iya nak. Bapak pindah ke teras saja." Sejak hari itu, ia jarang lagi duduk di ruang tamu. Ruang yang dulu ia bayangkan sebagai tempat berkumpul keluarga kini terasa seperti kantor pribadi milik anaknya. Hal kecil lain pun muncul. Sari sering menegur dengan halus tapi menusuk. Ketika Pak Hasan menaruh sandal di dekat pintu, Sari berkata, "Pak, kalau bisa sandal jangan di situ. Nanti tamu lihat jadi kurang rapi." Saat Pak Hasan memasak sayur sederhana, Sari berkata, "Pak, baunya agak menyengat ya. Lain kali, kalau bisa jangan masak pakai bumbu banyak. Soalnya bikin ruangan jadi pengap." Bahkan ketika Pak Hasan ingin menaruh foto almarhum istrinya di ruang keluarga, Sari menolak halus, "Pak, desain ruang ini mau saya bikin minimalis. Kalau banyak hiasan nanti jadi ramai, kurang estetik." Setiap kali ditegur, Pak Hasan hanya mengangguk. Ia tidak mau memperpanjang. Dalam hatinya, ia berkata, "Ini kan rumahku juga, tapi mungkin mereka lebih tahu cara mengaturnya." Perasaan tersisih suatu sore, Pak Hasan ingin mengajak Ardi berbincang. Ia duduk di teras, menunggu anaknya pulang kerja. Saat mobil masuk ke halaman, ia berdiri, tersenyum, siap menyambut. Namun Ardi turun dengan wajah lelah. "Pak, capek banget. Besok saja kita ngobrol, ya. Saya mau langsung ke kamar." Pak Hasan hanya mengangguk. Padahal ia sudah menyiapkan cerita tentang sahabat lamanya yang sakit. Juga tentang keinginannya menanam pohon mangga di halaman belakang. Semua cerita itu ia telan kembali. Hanya berakhir menjadi gumaman dalam hati. Malamnya, ia mendengar tawa Ardi dan Sari dari kamar bawah. Mereka tampak bahagia, sibuk membicarakan rencana membeli perabot baru, menata taman, bahkan membicarakan rencana liburan keluar kota. Tak ada yang melibatkan dirinya. Pak Hasan duduk di kamarnya yang kecil, menatap foto istrinya yang tergantung di dinding. "Bu," bisiknya lirih, "apa aku sudah mulai jadi orang asing di rumahku sendiri?" Tanda-tanda yang makin jelas konflik makin terasa ketika suatu akhir pekan, keluarga besar datang tanpa pemberitahuan. Kakak Pak Hasan datang bersama istrinya untuk sekadar melihat rumah. Mereka kagum, memuji-muji betapa megahnya rumah itu. Namun Ardi tampak tidak senang. Ia berkata pelan kepada ayahnya setelah tamu pulang, "Pak, lain kali kalau ada yang mau datang, tolong kabari dulu. Rumah ini kan sekarang saya dan Sari yang atur. Kalau tiba-tiba ada tamu, jadi repot." Pak Hasan terdiam. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia berhak menerima siapapun di rumah yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Namun, lidahnya keluh, yang keluar hanya anggukan kecil. Malam itu, ia duduk lebih lama di teras. Jalanan sudah sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Ia menatap bintang, mencoba mencari jawaban. Kenapa anakku bicara begitu? Apa aku terlalu banyak ikut campur? Atau memang aku sudah tidak dianggap bagian dari rumah ini? Hati yang mulai retak hari-hari berikutnya, Pak Hasan makin sering mengalah. Ia jarang berada di ruang tengah, lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau di teras. Ia hanya sesekali keluar ketika diperlukan. Sementara itu, rumah semakin berubah menjadi dunia Ardi dan Sari. Perabot baru masuk, gorden diganti, hiasan-hiasan modern dipasang. Semua tampak indah. Tapi bagi Pak Hasan, rumah itu semakin asing. Ia mulai merasa seperti tamu yang kebetulan diizinkan tinggal. Ia tidak lagi punya suara dalam setiap keputusan. Yang tersisa hanyalah rasa sepi. Meski tinggal bersama anak kandungnya sendiri, ini ditutup dengan Pak Hasan yang tengah duduk di kamarnya sendirian, menatap kunci rumah di tangannya. Ia menggenggam kunci itu erat-erat, seolah takut suatu hari benda kecil itu akan diambil darinya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Rumah ini dulu kubangun dengan penuh cinta. Tapi kenapa sekarang aku justru merasa kehilangan tempat?" Hari-hari berlalu, dan perlahan suasana di rumah itu semakin berubah. Jika di awal Pak Hasan masih mencoba menyesuaikan diri dengan aturan-aturan kecil, kini aturan itu terasa semakin mengekang. Rumah yang dulu ia bangun dengan penuh cinta, kini seolah menjadi tempat yang membatasi geraknya. Suasana yang berbeda pagi itu. Pak Hasan turun ke dapur lebih dulu, seperti biasa. Ia ingin memasak bubur kacang hijau,
makanan kesukaan Ardi sejak kecil. Ia membayangkan wajah anaknya tersenyum senang seperti dulu ketika masih sekolah dasar. Namun baru saja ia menyalakan kompor, Sari muncul dengan wajah agak kaget. "Pak, jangan masak pagi-pagi begini deh. Bau asapnya bikin rumah penuh. Nanti saya mau ada tamu arisan. Malu kalau rumah bau kacang." Pak Hasan berhenti, mematikan kompor perlahan. "Maaf Bu, Bapak cuma mau bikin bubur buat Ardi. Dia dulu suka sekali." Sari tersenyum tipis, tapi jawabannya menusuk. "Ardi kan sudah besar Pak, seleranya beda sekarang. Makanan begitu sudah nggak cocok." Kalimat itu membuat dada Pak Hasan sesak. Ia hanya menunduk, menuangkan kacang yang sudah ia rendam ke wadah, lalu menyimpannya kembali. Hatinya terasa remuk. Ruang yang dibatasi beberapa hari kemudian, Sari mengundang teman-temannya untuk acara kecil di rumah. Rumah tampak ramai, penuh suara tawa dan musik pelan. Pak Hasan yang duduk di teras merasa canggung. Ia ingin masuk, tetapi Ardi mendekatinya. "Pak, kalau bisa Bapak di kamar saja dulu ya, biar tamu-tamu Sari nggak bingung. Ada orang tua di rumah. Nanti kalau sudah selesai, baru Bapak keluar." Pak Hasan terdiam. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya tersayat. "Iya Nak, Bapak paham." Ia pun naik ke kamarnya di lantai atas. Dari balik pintu, ia mendengar tawa riang tamu-tamu Sari, terdengar suara musik dan aroma makanan enak. Ia menelan ludah, merasakan perutnya kosong. Tidak ada seorang pun yang memanggilnya turun untuk makan bersama di kamar kecilnya. Pak Hasan duduk menatap foto istrinya lagi. "Bu, lihatlah, aku bahkan harus sembunyi di kamarku sendiri. Rumah ini kok rasanya semakin jauh dariku." Luka yang terlihat malamnya. Setelah acara selesai, Pak Hasan turun dengan harapan ada sisa makanan yang bisa ia nikmati. Ia menemukan beberapa kotak makanan di meja dapur. Namun ketika hendak mengambil, Sari tiba-tiba berkata, "Pak, itu buat besok sarapan saya dan Ardi. Kalau Bapak mau makan, ada nasi di rice cook." Pak Hasan tersenyum kaku. "Bake, Bu." Ia mengambil nasi yang sudah dingin, menambahkan sedikit kecap, lalu memakannya perlahan. Setiap suap terasa pahit, bukan karena nasi, tapi karena perasaan tersisih yang semakin nyata. Peringatan halus beberapa minggu kemudian, Ardi berbicara lebih serius. Saat itu malam hari, ketika Pak Hasan sedang duduk di teras, Ardi mendekat dengan wajah sungguh-sungguh. "Pak, saya mau bicara. Rumah ini kan sudah saya tempati sama Sari. Kami ingin rumah ini terasa nyaman, sesuai kebutuhan kami. Jadi kalau Bapak bisa, jangan terlalu banyak campur tangan, ya. Bapak istirahat saja, fokus menikmati masa tua." Pak Hasan menatap anaknya lama. Ia ingin marah, ingin berkata bahwa tanpa dirinya, rumah ini tidak akan pernah ada. Namun, lidahnya keluh. Yang keluar hanya kata-kata lirih. "Bapak cuma ingin tinggal bersama kalian." Ardi menghela napas, lalu menepuk bahu ayahnya, seolah menenangkan. Padahal kata-katanya justru membuat hati Pak Hasan semakin hancur. "Bapak tetap bisa tinggal di sini, tapi tolong mengerti posisi. Sekarang saya kepala rumah tangga, bukan lagi anak kecil." Malam yang sepi malam itu, Pak Hasan kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Ia duduk di ranjang, menatap kunci rumah yang ia genggam. Kunci itu kini terasa semakin berat, seolah bukan lagi simbol kepemilikan, melainkan sekadar benda yang suatu saat mungkin diminta kembali. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. "Sabar Has, ini rumahmu juga, jangan buru-buru menyerah." Namun suara hatinya sendiri terdengar lemah. Dari lantai bawah, terdengar suara Ardi dan Sari tertawa, bercanda tentang rencana membeli sofa baru dan merenovasi halaman belakang. Pak Hasan tahu satu demi satu bagian rumah itu akan berubah dan ia semakin tidak punya tempat di dalamnya. Ini berakhir dengan Pak Hasan berdiri di jendela kamarnya, memandang keluar. Hujan turun deras malam itu, menetes di kaca jendela. Di dalam hatinya, ia merasa semakin terasing di rumah yang ia bangun sendiri. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar, "Apakah suatu hari aku akan benar-benar kehilangan rumah ini? Atau aku sebenarnya sudah kehilangannya sejak pertama kali mereka pindah masuk?" Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat bagi Pak Hasan. Jika dulu ia masih bisa menghibur diri dengan pekerjaan kecil di rumah, menyapu, menyiram tanaman, atau memasak, kini perlahan-lahan semua itu diambil alih oleh Sari. Katanya untuk menjaga kerapian, katanya supaya rumah terasa modern, katanya demi kenyamanan.
Pak Hasan hanya bisa menyingkir, meski di hatinya ada perasaan asing yang makin menekan. Perasaan tidak lagi dibutuhkan di rumah yang justru lahir dari keringatnya sendiri. Pertanda pertama suatu sore, Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak serius. Setelah makan malam, ia duduk bersama Sari di ruang tamu. Pak Hasan yang sedang duduk di teras bisa mendengar suara mereka samar-samar. "Aku pikir kita butuh lebih banyak ruang, Sar. Apalagi kalau nanti punya anak," kata Ardi. "Iya, makanya aku bilang, kamar atas itu harusnya bisa jadi kamar anak. Tapi kan masih dipakai Bapak," jawab Sari pelan. Ardi terdiam, lalu menghela napas panjang. "Aku nggak enak, Sar, tapi memang harus kita pikirkan. Masa anak kita nanti nggak punya kamar sendiri?" Kalimat itu menancap seperti paku di hati Pak Hasan. Ia tidak bermaksud menguping, tapi suara mereka terlalu jelas. Ia menggenggam lututnya erat-erat, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Kejadian di dapur beberapa hari kemudian, Pak Hasan mencoba memasak lagi. Kali ini ia membuat sayur bening sederhana. Namun baru saja ia selesai, Sari masuk ke dapur dan langsung menutup hidung. "Pak, aduh, kalau bisa jangan masak lagi. Ya, rumah jadi bau. Saya sudah masakin makanan lain buat saya sama Ardi. Kalau Bapak mau makan, ada nasi dan lauk di kotak itu." Kotak yang dimaksud ternyata hanya berisi ayam goreng dingin sisa kemarin. Pak Hasan menatap panci sayurnya yang masih mengepul, lalu menendok. Ia hanya mengambil sedikit untuk dirinya sendiri. Sisanya ia buang perlahan di belakang rumah. Dalam hati, ia merasa seperti orang asing yang hanya boleh makan sisa. Padahal dapur itu berdiri karena puluhan tahun. Ia menabung demi batu bata dan semen. Percakapan yang menyakitkan malam berikutnya, Ardi akhirnya berbicara langsung. Ia datang ke kamar kecil Pak Hasan di lantai atas. "Pak," katanya dengan nada hati-hati, "saya sama Sari sudah bicara. Rumah ini kan sekarang jadi tempat tinggal keluarga saya. Bapak tentu saja boleh tinggal. Tapi mungkin lebih baik kalau Bapak pikirkan juga untuk punya tempat sendiri, biar kami bisa lebih leluasa." Pak Hasan tersentak. "Tempat sendiri? Maksudmu, aku pergi dari sini?" Ardi cepat-cepat menimpali. "Bukan begitu, Pak. Bapak kan sudah tua. Enaknya tinggal di tempat yang tenang. Mungkin bisa di rumah paman di kampung, atau kontrakan kecil. Nanti saya bantu biaya." Mendengar itu, Pak Hasan merasakan dadanya sesak. Ia menatap anaknya lama sekali. "Rumah ini kan Bapak yang bangun. Bapak ingin kita tinggal bersama, seperti keluarga." "Ardi, saya tahu, Pak. Tapi sekarang keadaannya beda. Saya punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tolong mengerti." Kesunyian yang mengguncang malam itu, Pak Hasan tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menatap foto istrinya yang menggantung di dinding. "Bu," bisiknya lirih, "kau lihat sendiri kan? Anak yang kita besarkan dengan kasih, rumah yang kita bangun dengan harapan, kini menolak aku. Katanya, aku pengganggu. Katanya, aku harus pergi. Apakah semua kerja keras ini sia-sia?" Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena sakit fisik, tapi karena luka batin yang terasa jauh lebih pedih. Keesokan paginya, Pak Hasan duduk di teras dengan wajah lelah. Ia memandang rumah barunya yang tampak megah, tapi dingin. Dulu ia membayangkan suara cucu berlari di halaman, tawa anak dan menantu di meja makan. Dirinya duduk di kursi sambil tersenyum bahagia. Namun kenyataan yang ia hadapi justru sebaliknya. Ia merasa menjadi tamu yang sebentar lagi harus angkat kaki. Saat itu, Ardi keluar rumah dengan pakaian kerja. Ia hanya berkata singkat, "Pak, nanti kita obrolkan lagi ya." Lalu ayah pergi, meninggalkan ayahnya dengan hati yang patah. Pak Hasan menatap punggung anaknya yang semakin jauh, lalu menghela napas panjang. "Mungkin benar, rumah ini bukan lagi untukku. Tapi bagaimana mungkin aku pergi dari rumah yang lahir dari keringatku sendiri?" Ini ditutup dengan Pak Hasan duduk sendirian di teras, memandang kunci rumah di tangannya. Tangannya bergetar, seakan tahu bahwa sebentar lagi kunci itu akan diambil darinya. Ia berbisik lirih, "Jika aku harus pergi, kemana lagi kakiku harus melangkah?" Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Hasan duduk di teras, sambil menatap jalanan sepi. Kopi hitam di tangannya sudah dingin, tapi ia belum sanggup meneguknya. Matanya kosong, pikirannya berat. Semalam, Ardi kembali menyebutkan hal yang sama. "Lebih baik Bapak cari tempat tinggal lain." Kata-kata itu terus terngiang, seolah menolak pergi dari telinganya. Rapat keluarga kecil siang harinya, Ardi dan Sari
memanggil Pak Hasan ke ruang tamu. Meja sudah rapi, sofa baru berwarna abu-abu, mengisi ruangan yang dulu sederhana. Di dinding, hiasan modern menggantikan foto keluarga lama yang dulu sempat digantung sebentar, lalu diam-diam disingkirkan. Ardi memulai dengan nada hati-hati. Kami sudah lama mikir, rumah ini memang Bapak yang bangun. Tapi sekarang kan sudah saya yang tinggal bersama keluarga. Kami butuh ruang untuk berkembang. Kalau Bapak di sini terus, agak sulit rasanya. Pak Hasan menunduk. Ia sudah tahu arah pembicaraan ini, tapi tetap berharap anaknya mengubah pikiran. Nak, Bapak tidak pernah minta apa-apa. Bapak hanya ingin tinggal bersama kalian. Bukankah dulu itu tujuan rumah ini? Agar kita tidak terpisah. Sari menimpali dengan suara halus, tapi dingin. Pak, kita tetap keluarga, tapi setiap orang punya jalannya. Kalau Bapak mau, kami bisa carikan kontrakan dekat sini. Nanti Ardi yang bayar. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau. Pak Hasan mendongak, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kalian ingin aku keluar dari rumahku sendiri? Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Luka yang terbeka hari-hari berikutnya, perlakuan Ardi dan Sari semakin jelas. Ketika ada tamu datang, Pak Hasan sering disembunyikan di kamar. Saat makan bersama, kursinya digeser ke pojok, seolah ia hanya pelengkap. Barang-barang lamanya seperti kursi tua, lemari peninggalan istrinya, dan perabotan sederhana dipindahkan ke gudang tanpa sepengetahuannya. Pak Hasan mencoba menahan perasaan. Ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin ini hanya sementara. Mungkin suatu hari mereka sadar, tapi semakin hari, harapannya semakin menipis. Percakapan yang menyakitkan suatu malam. Ardi akhirnya berbicara dengan nada lebih tegas. Pak, saya mohon jangan salah paham. Kami bukan tidak sayang, tapi Bapak harus mengerti. Saya sekarang kepala keluarga. Rumah ini harus sesuai kebutuhan kami. Kalau Bapak terus di sini, rasanya kami tidak bisa bebas. Saya ingin Bapak pindah. Pak Hasan menatap anaknya lama sekali. Wajah yang dulu ia basuh setiap pagi ketika kecil, wajah yang dulu ia belikan sepatu sekolah meski harus berhutang, kini menatap balik dengan dingin. Suaranya bergetar. Apakah aku ini hanya beban bagimu? Ardi tidak menjawab. Sari hanya menunduk, seolah membiarkan keheningan menjawab pertanyaan itu. Malam paling sepi malam itu, Pak Hasan duduk sendirian di teras. Angin malam menusuk tulangnya. Ia memegang kunci rumah yang dulu menjadi kebanggaan. Kunci yang dulu ia genggam erat, kini terasa seperti besi panas yang melukai tangannya. Ia menatap rumah megah itu. Setiap bata, setiap tembok, ia tahu asal-usulnya. Ia tahu berapa banyak keringat yang jatuh untuk satu genteng. Berapa banyak air mata yang ia tahan untuk satu pintu. Namun kini rumah itu sudah tidak lagi mengenalinya. Bu, bisiknya lirih kepada foto istrinya yang ada di saku bajunya. Mereka ingin aku pergi. Rumah yang dulu kita impikan, ternyata bukan untukku. Aku tidak tahu harus kemana. Air matanya akhirnya jatuh. Ia menangis pelan, sendirian, ditemani suara jangkrik di halaman. Pagi yang menentukan keesokan harinya. Ardi memberikan keputusan. Pak, minggu depan kami mau renovasi besar-besaran. Jadi sebaiknya Bapak pindah dulu. Saya sudah titipkan uang di meja. Gunakan untuk sewa kontrakan sementara. Nanti kalau butuh tambahan, bilang ke saya. Pak Hasan hanya diam. Tidak ada kata yang sanggup keluar. Ia merasa tubuhnya ringan, tapi hatinya hancur. Ia masuk ke kamar kecilnya di lantai atas. Matanya menatap barang-barang sederhana. Ranjang besi, lemari tua, foto istrinya di dinding. Semua itu adalah sisa kehidupannya. Saksi bahwa ia pernah berjuang. Namun sebentar lagi, semua itu harus ia tinggalkan. Ini berakhir dengan Pak Hasan yang duduk di ranjang, menggenggam kunci rumah. Tangannya bergetar, dadanya sesak. Ia tahu hari-hari terakhirnya di rumah itu sudah dekat. Sambil menatap foto istrinya, ia berbisik, aku dibuang dari rumahku sendiri, Bu. Tapi kemana aku harus pulang sekarang? Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar kecil Pak Hasan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper tua yang sudah terisi seadanya. Beberapa pakaian, Al-Quran lusuh peninggalan istrinya, dan foto keluarga yang dulu sempat terpajang di ruang tamu, kini masuk dalam koper itu. Tidak banyak yang bisa ia bawa, karena hampir semua barang di rumah ini dianggap milik Ardi dan keluarganya. Di meja, ada amplop berisi uang dari Ardi. Tebal memang, cukup untuk biaya sewa kontrakan kecil berbulan-bulan. Tapi bagi Pak Hasan, amplop itu lebih mirip tanda tebusan.
uang yang diberikan agar ia pergi, agar tidak lagi menjadi bayangan di rumah yang dulu ia bangun dengan keringatnya. Percakapan terakhir di rumah ketika turun ke ruang tamu. Ardi dan Sari sudah menunggu. Mereka berusaha tersenyum, meski wajah mereka tampak lega karena akhirnya keputusan sudah bulat. "Pak, jangan sedih, kami tetap anak Bapak," kata Ardi dengan nada yang dipaksa ramah. "Bapak nanti bisa sering main ke sini kalau kangen cucu," tambah Sari. Sambil menggendong anak kecil mereka, Pak Hasan mengangguk pelan. Matanya menatap cucu kecil yang tertawa tanpa dosa. Sama sekali tidak tahu drama apa yang sedang terjadi di antara orang dewasa. Suara Pak Hasan bergetar. "Bapak hanya ingin kau tahu, rumah ini bukan sekadar bangunan. Setiap tiang, setiap tembok, ada doa dan air mata di sana. Aku bangun rumah ini agar kita tidak tercerai-berai. Tapi ternyata aku yang harus pergi." Adit, ada keraguan sesaat di matanya, namun ia cepat-cepat mengalihkannya. "Pak, jangan bicara begitu. Ini demi kebaikan bersama." Pak Hasan tidak menjawab lagi. Ia tahu kata-kata anaknya tidak lahir dari hati, melainkan dari perhitungan hidup yang kaku. Kepergian yang sunyi dengan langkah pelan, Pak Hasan menyeret koper keluar. Roda kopernya berdecit di lantai keramik. Suaranya menggema di ruang megah yang dulu penuh tawa keluarga. Di depan pintu, ia berhenti sejenak, menoleh sekali lagi ke dalam rumah. Matanya menyapu seluruh ruangan. Sofa mewah, meja kayu besar, lampu gantung elegan, dan wajah-wajah keluarganya. Semua tampak indah, tapi terasa asing. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah pergi. Tak ada pelukan, tak ada air mata dari anaknya. Hanya keheningan yang mengiringi langkah kakinya keluar dari halaman rumah. Jalanan yang terasa panjang. Pak Hasan berjalan di trotoar, menuntun koper. Orang-orang lalu lalang melihat sekilas, tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Angin siang menusuk wajahnya, membawa debu jalanan yang kering. Di benaknya, kenangan masa lalu bermunculan. Saat ia bekerja keras di proyek bangunan, berpeluh di bawah terik matahari, demi menyimpan sedikit demi sedikit uang untuk rumah impian. Saat ia dan almarhum istrinya bermimpi, suatu hari kita tinggal bersama anak Kuka dalam rumah besar, biar ramai dan hangat. Tapi kini, mimpinya hanya tinggal serpihan. "Bu," bisiknya lirik, "aku sudah menepati janji membangun rumah. Tapi ternyata bukan aku yang menempatinya." Singgah di masjid tua langkah, Pak Hasan membawanya ke masjid tua di dekat jalan raya. Ia duduk di serambi, meletakkan kopernya. Di sana, udara terasa lebih damai. Seorang marbot masjid, Pak Hadi, menghampirinya. "Pak Hasan, loh, bawa koper?" Pak Hasan tersenyum tipis, mencoba menutupi luka. "Ah, cuma mau cari tempat baru, Pak Hadi. Anak-anak sudah besar, mereka butuh ruang sendiri." Pak Hadi menatapnya lama, seolah mengerti tanpa perlu banyak kata. Ia hanya menepuk bahu Pak Hasan, memberi penghiburan yang sederhana tapi tulus. Kesepian yang jadi rumah malam itu. Pak Hasan tidur di ruang kecil di belakang masjid. Lantai semen dingin, bantalnya hanya gulungan sarung. Tapi hatinya terasa lebih lega dibanding semalam saat masih berada di rumah mewahnya. Ia menatap langit-langit masjid, lalu tersenyum pahit. Mungkin ini memang jalannya. Rumah bukan tentang tembok tinggi atau perabot mahal. Rumah adalah tempat di mana hati diterima. Matanya perlahan terpejam. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia tidur tanpa merasa menjadi beban. Ardi dan Sari memang berhasil tinggal di rumah mewah itu. Tapi rumah yang megah justru semakin terasa dingin. Tidak ada lagi suara ayah yang memberi doa setiap pagi. Tidak ada lagi sosok yang dulu jadi alasan rumah itu dibangun. Sementara itu, Pak Hasan meski hidup sederhana dan berpindah ke tempat yang kecil, perlahan menemukan ketenangan. Ia belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan jalan untuk menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Bukan bangunan, melainkan kasih sayang dan penerimaan. Dan begitulah, kisah tentang seorang ayah yang dibuang dari rumahnya sendiri berakhir dengan kepahitan yang tak akan pernah ia lupakan. Namun dalam hatinya, ia masih berdoa satu hal. Semoga suatu hari anakku sadar bahwa yang lebih berharga dari rumah megah adalah hati orang tua yang tulus mencintainya.